apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Marcelina Korisen, kuliah di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Di sini kami mendapat tugas dari mata kuliah Biotika Kristiani yang membahas tentang mengenal cloning. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cloning. Saya mengambil 4 poin. Poin yang pertama yaitu latar belakang sejarah cloning, yang kedua fakta biologis, yang ketiga masalah etis yang terkait dengan cloning manusia, dan yang terakhir yaitu keempat hak asasi manusia dan kebebasan penelitian tentang manusia. Oke, mari kita membahas yang pertama yaitu latar belakang sejarah cloning. Percobaan tahun 30-an telah menghasilkan individu yang identik dengan pemisahan sebuah prosedur yang secara tidak tepat disebut cloning. Nah, pasti ada yang belum tahu dan mengenal tentang cloning. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan arti cloning. Cloning berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan clone. Artinya, tindakan untuk memproduksi atau menjaga dalam sejumlah individu yang sama. Cloning ini juga kata lain yaitu clone adalah sejumlah organisme hewan maupun tumbuhan yang disatukan dan disamakan. Nah, untuk itu kita dapat menyadari bahwa manusia maupun makhluk lainnya adalah ciptaan Tuhan yang patut kita syukuri dan hargai. Ada 2 aspek baru dari cara ini. Yang pertama adalah bukan masalah pemisahan tapi inovasi radikal yang didefinisikan sebagai cloning, yaitu orang dewasa yang memberikan warisan genetik. Dan yang kedua adalah jenis cloning yang benar dan tepat dianggap tidak mungkin untuk mengarahkan kemampuan perkembangan individu baru. Nah, cara mengatasinya adalah bahwa terbuka untuk cloning manusia dipahami sebagai individu. Maka sekarang dengan cara yang lebih terpisah untuk memeriksa fakta yang didapat sebagai peristiwa yang mengganggu individu. Kita masuk pada bagian yang kedua yaitu fakta biologis. Nah, fakta biologis dalam aspek biologis sebagai bentuk reproduksi buatan. Cloning dicapai tanpa reproduksi 2 gamet. Oleh karena itu direbut reproduksi aseksual dan agamis. Nah, jadi fakta biologis ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual dan yang kedua yaitu agamis. Namun perlu dicatat bahwa jika perlunya cloning manusia diinginkan, struktur tubuh itu tidak selalu berarti orang yang identik, sempurna yang dipahami dalam realitas ontologis dan psikologisnya. Jika spiritual yang memiliki jiwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu masalah etis yang terkait dengan cloning manusia. Dalam proses cloning, hubungan manusia diputarbalikkan tentang kerabat, kekerabatan orang tua. Seorang wanita bisa menjadi saudara kembar ibunya, tidak memiliki ayah kandungnya dan menjadi putri kakeknya. Telah menyebabkan kebingungan pada keturunan setiap individu. Tetapi, cloning menyebabkan pemecahan ikatan manusia secara kurang tepat. Nah, jadi cloning ini dapat menyebabkan sebuah atau suatu pemecahan dalam hubungan antar manusia. Sedangkan ikatan etis ini dapat mengikatkan manusia menjadi satu dan menjadi sama tanpa dipisahkan. Cloning manusia dinilai negatif sehubungan dengan martabat orang yang cloning. Jadi cloning ini bisa dapat dinilai negatif karena dapat memisahkan manusia. Yang keempat yaitu hak asasi manusia dan kebebasan penelitian. Nah, setiap manusia pasti memiliki hak asasi. Hak asasi
itu bukan berarti hanya untuk memiliki tanah atau warisan, tetapi kita manusia memiliki hak asasi. Hak asasi itu bercontoh-contoh. Contoh, kita bisa memiliki hak untuk berbicara, memiliki hak untuk bertanya, memiliki hak untuk menjawab. Jadi berbicara tentang hak itu memiliki banyak cara dan memiliki banyak pandangan. Nah, kemungkinan cloning memiliki pelanggaran terhadap dua prinsip. Nah, jadi cloning ini memiliki dua prinsip dalam pelanggaran. Yang pertama, prinsip kesetaraan antar manusia, dan yang kedua yaitu prinsip non-diskriminasi. Prinsip kesetaraan antar manusia adalah bahwa dilanggar kemungkinan dominasi muncul. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi muncul melalui sejumlah dimensi dalam logika cloning. Kebutuhan yang paling mendesak sekarang adalah membangun kembali keselarasan untuk individu dalam moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat diperlukan. Jika penelitian untuk kepentingan manusia bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, meringankan penderitaan, memecahkan masalah akibat kekurangan gizi. Nah, jadi manfaatnya bahwa sumber daya bumi dengan lebih baik merupakan harapan bagi manusia dan masyarakat dapat dipupuk seperti yang telah dikatakan Bapa Suci dalam Encyclica Evangelium Vitae, yang menyatakan bahwa manusia dengan visi realitas sebagai ciptaan Tuhan dan memiliki solidaritas antar sesama maupun memiliki sikap baik dalam pribadi setiap individu untuk mengembangkan dan melaksanakan kebaikan di lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, gereja, maupun di mana saja kita berada. Inilah pandangan orang-orang yang melihat kehidupan dalam maknanya dan kehinaan yang telah maupun kehidupan yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia dan dapat selalu disyukuri dan dijalani maupun dinikmati dengan baik. Untuk itu perlu kita sadari bahwa kita memiliki hadiah berharga, bahwa Tuhan telah menciptakan kita ke dunia dan dapat mengikuti teladannya. Jadi Tuhan mengharapkan kita agar kita itu dapat mengikuti teladannya dan menunjukkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari materi tentang mengenal cloning. Semoga apa yang saya berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi diri saya maupun bagi siapa saja yang mendengarkan. Tuhan memberkati.